Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak Ustaz. Apa kabar anak Ustaz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini anak Ustaz semuanya diberi kesehatan ya, sehingga kita bisa berjumpa di aplikasi Zoom ini untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Anak-anak Ustaz, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Regina untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, kita berdoa sama-sama, berdoa. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih teman kita Regina yang sudah membacakan doa. Nah, anak-anak Ustaz, dengan kita berdoa tadi adalah salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Coba perhatikan baik-baik. Sekarang Ustaz membawa beberapa benda. Benda yang pertama, Ustaz sudah membawa kulit pisang. Kemudian juga Ustaz membawa kantong plastik bekas roti. Dan yang terakhir adalah tisu bekas. Nah, dari benda-benda yang Ustaz bawa ini, kira-kira menurut anak-anak Ustaz semuanya, benda ini termasuk benda apa? Iya, luar biasa, benda-benda bekas. Oke, sampah. Iya, benda yang tidak dipakai lagi. Luar biasa, hebat. Nah, anak-anak Ustaz semuanya, ada yang tahu tidak kira-kira materi kita hari ini dengan Ustaz membawa benda. Materi kita hari ini mengenai pencemaran lingkungan untuk jenis-jenis limbah dan pemanfaatannya. Kita langsung saja. Materi kita hari ini yaitu jenis-jenis limbah dan pemanfaatannya. Oke. KD-nya itu di KD 3.8 menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, Ustadz, apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini? Nah, kita mulai ya. Baik, Ustadz akan menampilkan video berikut ini. Warga di pinggiran aliran Sungai Bengawan Solo di Ngawi ini beramai-ramai mendatangi sungai setempat. Mereka berburu ikan yang sekarat dengan alat seadanya, mulai dari ikan patin, gurame, nila, gabus, hingga wadar. Jika dibiarkan terlalu lama, ikan-ikan itu akan mati dengan sendirinya. Baik, anak-anak Ustadz, dengan pengamatan antum melihat video ini, apa yang terjadi? Apa yang antum lihat? Pencemaran. Apalagi? Limbah. Luar biasa. Pertanyaan buat anak-anak Ustadz semuanya, apa itu limbah? Ada yang tahu apa itu limbah? Ya, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Masya Allah, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat teman kita, luar biasa. Kita akan membahas masalah jenis-jenis limbah. Nah, anak-anak Ustadz, ternyata jenis-jenis limbah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan jenis senyawanya. Yang kedua, berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, berdasarkan sumber. Kita lihat yang berdasarkan jenis senyawanya. Berdasarkan jenis senyawanya, yang pertama ada sampah apa ini? Organik. Organik. Ada yang tahu apa itu organik? Yang mudah terurai. Mudah terurai, luar biasa. Contohnya apa nak kalau mudah terurai? Apa? Kulit pisang. Kulit pisang. Kemudian berdasarkan jenis senyawanya berikutnya yaitu anorganik. Apa itu anorganik? Tidak dapat Sampah yang tidak bisa dapat terurai langsung. Oke, tidak dapat terurai langsung. Good. Dan yang terakhir, iya, kita geserkan ya. Yang terakhir apa ini yang terakhir? B3. Apa B3? Berbahaya. Iya, bahan Berbahaya. berbahaya, beracun dan berbahaya ya.
bahan beracun dan berbahaya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Obat-obatan. Jarum suntik. Jarum suntik, good. Ada jenis-jenis limbah ya. Nah, kita bermain sambil berlatih ya. Tadi kita kan sudah menjelaskan sampah organik, kemudian ada sampah anorganik dan sampah berbahaya. Nah, anak Ustadz, kelihatan nggak kalau di kameranya anak Ustadz? Ustadz sedang memegang apa? Kulit pisang. Kulit pisang. Kelihatan ya, kulit pisang. Kulit pisang ini kira-kira harus kita masukkan ke kotak yang organik atau kotak anorganik atau sampah berbahaya? Organik. Kenapa dia harus ke sampah organik? Karena mudah terurai. Mudah terurai, luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu, hebat-hebat ya. Nah, sekarang sampah anorganik, botol ya, botol minum atau cangkir kayak gini, ini termasuk ke dalam sampah anorganik. Apa sampah anorganik tadi? Bisa terurai. Iya, tidak mudah, ya, susah, tidak bisa diuraikan secara alami. Dan yang terakhir jarum suntik. Nah, atau ini anak Ustadz, ini tinta, atau kan tinta ya, tinta printer. Botolnya ini termasuk ke dalam sampah berbahaya B3. Sampai di sini paham? Paham, luar biasa. Yuk kita mulai kembali melihat jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya. Nah, kalau wujud suatu benda itu ada wujud apa saja, nak? Cair, padat, gas, dan gas. Kalau pada limbah wujudnya juga seperti itu nggak kira-kira? Sama ya, kita lihat. Wujud yang pertama cair. Nah, limbah berwujud cair ini pernah nggak antum menemuinya? Pernah. Kemudian padat. Antum misalnya nih, kulit pisang Ustadz tadi, Ustadz habis makan pisang ini termasuk ke dalam wujud cair apa padat? padat. Terima kasih. Dan terakhir adalah gas. Tahu gas ya, nak ya? Ya. Jadi selain asap pabrik, kalau di lingkungan rumah kita asap apa saja? Asap motor. Asap motor. Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Hebat. Jenis-jenis limbah berdasarkan sumbernya. Kalau sumbernya itu itu sama dengan asalnya, ya, asalnya. Kita lihat. Ternyata domestik. Kemudian industri. Kemudian apa lagi? Ada limbah pertanian. Dan yang terakhir tambangan. Baik anak Ustadz, sekarang kita akan masuk ke dalam pemanfaatan limbah. Nah, pemanfaatan limbah ini dengan menggunakan konsep apa ini? 3R. Sebutkan R yang pertama. Reduce. R yang kedua. Reuse. R yang ketiga. Recycle. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua, hebat. Nah, ini adalah gambar-gambar pemanfaatan kembali, ya, bahan-bahan yang tidak berguna tadi. Ternyata tatkala kita mengolahnya, dia akan menjadi bernilai ekonomis atau nilai jual yang lebih tinggi. Lembar kegiatan peserta didik, ya. Tuliskan jenis-jenis limbah padat atau sampah di sekitar rumahmu. Ada limbah nggak di sekitar rumahnya? Ada. Ustadz harus paham ya, yang mana organik, anorganik, yang mana bisa didaur ulang, yang mana tanpa daur ulang. Tadi udah jelaskan di atasnya tadi ya. Anak-anak Ustadz semuanya, silahkan mengerjakan LKPD yang sudah Ustadz berikan. Alhamdulillah, terima kasih sudah mengerjakan. Baik, anak Ustadz, itu tadi pembelajaran kita hari ini mengenai tentang jenis-jenis limbah dan pemanfaatannya. Yuk kita ulangi sama-sama. Jenis limbah berdasarkan senyawanya. Berdasarkan senyawanya apa saja, nak? Ada organik, Anorganik. Organik dan 3.
Ya, anak-anak semuanya, bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang? Bahagia? Alhamdulillah, luar biasa. Semuanya hebat dan bersemangat. Islam itu cinta kebersihan. Jadi sesuai dengan hadis ya yang pernah kita baca, hadis riwayat Baihaqi, agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci. Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Jadi anak-anak Ustadz sebagai anak yang soleh, ya soleha, ya antum semuanya harus menjaga kebersihan. Oke, wujud rasa syukur kita sudah belajar hari ini. Ustadz minta ya teman kita salah satunya Faros ya. Kita tutup Faros pertemuan kita kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak Ustadz sudah belajar hari ini ya. Mari kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Usahakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.